Bab 21-25. Bab 21 Alkemis tingkat kedua Guni. Lelang Premier Guni Alkemis tingkat kedua. Rumah lelang terbesar kota Wutan dan cabang dari keluarga terkaya Kekaisaran Jiama, keluarga Premier. Keluarga Premier sangat kuno dan telah menjadi kekuatan yang cukup kuat di Kekaisaran Jiama selama beberapa abad. Jaringan mereka benar-benar mengesankan dan beberapa rumor bahkan mengklaim bahwa keluarga Premier memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Jiama. Di Empire, keluarga Premier, keluarga Nalan, dan keluarga Ritter adalah tiga keluarga terbesar dan memiliki berbagai koneksi di dunia komersial dan militer. Oleh karena itu, dengan dukungan keluarga Premier, tidak peduli seberapa menarik keuntungan dari pelelangan, tidak ada yang berani mencoba apapun terhadap mereka. Melihat rumah lelang di ujung jalan, Xiaoyan berbelok ke gang samping dan dengan cepat mengenakan jubah hitam. SL, bayangkan jubah sekolah Harry Potter. Jubah hitam tidak hanya menutupi wajah Xiaoyan, tetapi juga mengubah tubuhnya yang kurus menjadi lebih lebar. Bahkan jika Suer melihat sosok berjubah itu, dia tidak akan bisa menyadari bahwa itu adalah Xiaoyan. Setelah ditutupi oleh jubah hitam, Xiaoyan menghela nafas lega. Bukan karena Xiaoyan terlalu berhati-hati, melainkan karena Foundation Elixir terlalu berharga. Untuk klan, daya tarik Foundation Elixir sangat besar. Jika seseorang dapat memproduksinya secara massal, maka itu berarti generasi muda klan akan tumbuh pada tingkat yang dipercepat, yang akan membantu klan meningkatkan kekuatan mereka dan pada gilirannya mengarah pada siklus positif. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Xiaoyan hanya bisa memilih untuk menyembunyikan dirinya. Dengan hati-hati menyentuh botol white jade yang agak dingin, Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari gang dan pergi menuju rumah lelang di ujung jalan. Di bawah tatapan waspada oleh penjaga lapis baja lengkap, Xiaoyan berjalan ke rumah lelang tanpa henti. Begitu Xiaoyan masuk ke dalam rumah, rasa panas terik matahari tergantikan dengan perasaan sejuk. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia baru. Menyapu melalui aula mewah, Xiaoyan dengan cepat menemukan ruang samping. Di pintu yang menuju ke ruangan itu tertulis kata-kata mengkilap, ruang inspeksi. Berjalan di dalam, ruangan itu cukup kosong dan hanya seorang pria parubaya yang jelas bosan duduk di sana. Mendengar pintu terbuka, pria itu mengangkat kepalanya dan, setelah melihat Xiaoyan berjubah hitam, alisnya sedikit berkerut. Tetapi segera, ekspresi wajahnya berubah menjadi senyum profesional. Tuan, apakah Anda berencana untuk memeriksa sesuatu? Ya, di bawah jubah hitam, suara kering dan tua dengan ringan melayang keluar. Itu adalah suara Yao Lao. Xiaoyan berjalan dan meletakkan botol white jade di atas meja di depan pria parubaya itu. Ini adalah, tampak bingung, pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol white jade dan mengendusnya. Ekspresi wajahnya segera berubah dan ketika dia melihat kembali ke sosok berjubah hitam, tatapannya memiliki sedikit rasa hormat. Tuan, Anda seorang alkemis. Ya, suara tua itu keluar lagi. Bolehkah saya bertanya, apa pil yang ada di dalam botol ini? Apa fungsinya? Mendengar bahwa dia sedang berurusan dengan seorang alkemis, pria parubaya itu bertanya dengan lebih hormat. Eliksir yayasan, ini dapat meningkatkan kecepatan pelatihan Doki tetapi hanya berguna untuk orang-orang di bawah level Dose. Oh, itu bisa meningkatkan kecepatan latihan Doki. Mendengar kata-kata Yao Lao, ekspresi pria parubaya itu berubah. Semua orang tahu bahwa Doki hanya bisa dilatih mengikuti formula yang ditetapkan dan karena jalur Qi untuk individu sangat lemah pada saat ini. Jika efek obatnya terlalu kuat, maka jalur Qi akan meledak dan orang tersebut akan mati. Ramuanku tidak memiliki efek samping dan kekuatan obatnya sangat damai sehingga tidak akan menyebabkan hal seperti itu terjadi. Anda tidak perlu khawatir tentang itu terjadi. Seolah-olah dia bisa mengerti apa yang dipikirkan pria parubaya itu, suara keriput itu dengan tenang menjelaskan. Ekspresinya berubah sekali lagi, pria parubaya itu dengan hati-hati meletakkan botol white jade di atas meja di depannya dan dengan hormat bertanya, Tuan, bisakah Anda menunggu sebentar? Saya perlu meminta Master Guni pelelangan kami untuk memeriksa eliksir ini. Petik 2, tentu, cepatlah. Melambaikan tangannya, Xiaoyan tidak berpura-pura sopan dan duduk di kursi di samping. Pria parubaya itu dengan cepat mengangguk dan buru-buru meninggalkan ruangan. Duduk di kursi, Xiao Yao tetap diam dan tidak berusaha berbicara dengan Yao Lao. Ini adalah tempat orang lain dan berhati-hati lebih baik daripada tidak.
Siapa yang tahu jika ada hal-hal yang bisa mendengarkan percakapan mereka. Setelah menunggu di kamar sebentar, pria parubaya itu kembali dengan sesepuh berjubah hijau dengan rambut sedikit memutih. Di dada tetua bukanlah bintang emas melainkan sesuatu seperti tungku alkimia dan di tungku alkimia ada 2 garis perak yang berkilauan dengan keanggunan. Tuan, ini adalah Guni master lelang kami. Dia adalah 3 dadosi kecil. Pada saat yang sama, dia juga seorang alkemis tingkat kedua. Pria parubaya itu dengan hormat memperkenalkan pendatang baru itu. Mendengar identitas sesepuh, alis Xiaoyan secara naluriah melompat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang alkemis di samping Yao Lao. Dia dengan hati-hati memeriksa kembali yang lebih tua. Penatua memiliki wajah merah dan meskipun jubah hijau tampak biasa, ada secercah cahaya yang melonjak di atasnya. Jelas, jubah ini memiliki semacam inti monster yang ditanamkan ke dalamnya. Di wajah biasa para tetua adalah kesombongan yang selalu ada, sesuatu yang dimiliki semua alkemis. Sementara Xiaoyan sedang memeriksa Guni, Guni juga mempelajari orang di depannya. Alkemis tidak seperti Douzes dan alkemis sangat dicari oleh berbagai kekuatan. Karena itu, ketika Guni sedang mempelajari Xiaoyan, dia juga mencoba menebak siapa alkemis itu. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengambil botol giok di atas meja dan memberikannya kepada Guni. Mengambil botol giok putih, Guni pertama-tama mengendus aroma manis sementara mata tuanya sedikit terpejam. Dengan ringan memiringkan botol, setetes cairan hijau perlahan bergulir dari lubang botol hingga mendarat di tengah telapak tangan Guni. Menatap cairan hijau, Guni mencabut jarum perak dan di ujung jarum menunjukkan sedikit fluktuasi doki. Diam-diam menyelinap ke dalam cairan hijau dan perlahan diaduk. Dengan pengadukan jarum, wajah tenang Guni berubah menjadi ekspresi serius. Beberapa saat kemudian, dia memasukkan kembali cairan hijau ke dalam botol giok. Ketika dia melihat Xiaoyan lagi, wajahnya yang arogan memiliki sedikit rasa hormat. Berbalik ke arah pria parubaya, dia berkata, ramuan itu ada di tingkat kedua. Semua yang dikatakan sebelumnya adalah benar. Mendengar itu, pria parubaya itu menghela napas lega dan tersenyum penuh semangat pada Xiaoyan. Tuan, apakah Anda berencana melelang eliksir ini? Yup. Bisakah kamu melelangnya sesegera mungkin? Hehe, itu tidak masalah. Tuan, ambil ini dan pergi ke ruang lelang pertama. Untungnya, kami sedang mengadakan lelang di sana sekarang dan eliksirmu akan segera dilelang. Pria parubaya itu tersenyum sambil menyerahkan kartu logam hitam pekat. Oke, mengambil kartu logam, Xiaoyan tidak menunggu dan segera meninggalkan ruangan. Tuan Guni, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Hanya setelah Xiaoyan meninggalkan pandangan mereka, pria parubaya itu berbisik pelan kepada Guni. Ya, dia seorang alkemis. Persepsi jiwanya yang lincah, tidak mungkin salah. Guni mengangguk tetapi alisnya berkerut dan dia bergumam, tapi dari mana dia berasal? Saya belum pernah mendengar ada alkemis yang dapat memperbaiki pil tingkat kedua di kota hutan. Petik 2. Haruskah saya melakukan penelitian? Guni berhenti sebelum menggelengkan kepalanya, tidak sekarang. Semua alkemis memiliki temperamen yang aneh dan jika dia melihat Anda mencoba menggali sejarahnya, dia akan memiliki kesan buruk tentang pelelangan. Berada di sisi buruk seorang alkemis misterius bukanlah langkah yang cerdas. Berbalik, Guni dengan ringan berkata, agar dia memiliki kesan yang baik tentang pelelangan kami, Anda harus tahu bagaimana melakukannya kan? Hehe, aku mengerti. Ingat, bahkan jika kita tidak bisa berteman dengannya, kita juga tidak bisa menyinggung perasaannya. Atau yang lain, meninggalkan beberapa kata dingin, Guni juga meninggalkan ruangan. Bab 22 Nyanyian Badai. Di bawah pimpinan seorang pelayan, Xiaoyan memasuki pelelangan yang sudah dimulai. Memasuki aula tempat pelelangan diadakan, lingkungan yang semula cerah menjadi gelap sementara teriakan menggelegar mengalir kemana-mana. Itu membuat Xiaoyan mengerutkan alisnya. Lelangnya sangat besar dan aula pasti bisa menampung setidaknya ratusan hingga ribuan orang. Pada saat ini, di tengah aula, di bawah cahaya terang, kecantikan berjubah merah menggunakan suaranya yang menawan untuk menggambarkan benda di tangannya. Di bawah suara mati rasa dan suara yang jernih, item yang sebenarnya tidak terlalu berharga harganya naik dengan kecepatan eksponensial. Menemukan kursi terpencil, Xiaoyan diam-diam duduk dan melirik keindahan di tengah aula. Dengan pengamatannya yang tajam, dia menyadari bahwa sebagian besar orang ada di sini untuknya dan bukan barang-barang yang dilelang.
Juru lelang utama rumah lelang premier, Ya Fei. Dia adalah kecantikan yang sangat terkenal di kota Wutan dan pesona dewasanya membuat banyak orang tertarik padanya. Tiba-tiba, Xiaoyan yang diam berbalik dan menatap seorang pria yang tidak terlalu jauh darinya tetapi tersembunyi di sudut. Lengannya berayun dengan kata-kata dari mulut merah kecil Ya Fei dan tangannya menghilang di bawah pinggangnya. Brengsek, mengutuk ringan, Xiaoyan, yang berada di bawah jubah, memutar matanya, orang ini sangat tak tahu malu. Sambil mengutuk dalam pikirannya, Xiaoyan dengan cepat menjauh dan tersenyum pahit. Tatapannya sekali lagi menuju ke tengah aula dan menyaksikan lekuk tubuh juru lelang yang menawan sambil bergumam, Yao Jing. SL, Yao Jing adalah istilah yang menghina, tergantung konteks untuk kecantikan. Setelah melihat barang di tangan Ya Fei, Xiaoyan kehilangan minatnya. Dia tidak punya banyak uang untuk membeli barang rongsokan, bahkan jika penjual barang itu adalah wanita cantik. Setelah mengalihkan pandangannya dari Ya Fei, Xiaoyan mulai perlahan melihat sekeliling aula. Hah? Ayah. Tatapannya berhenti, Xiaoyan terfokus pada seorang pria parubaya yang duduk di barisan depan. Tiba-tiba, ekspresi wajahnya menjadi terkejut, apakah ayah tertarik pada wanita itu? Pikiran aneh itu tidak bertahan lama karena Xiaoyan telah menemukan bahwa tatapan ayahnya tidak terfokus pada Ya Fei melainkan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Mengapa ayah ada di sini? Merenungkan pertanyaan itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya lagi. Kali ini, dia secara mengejutkan menyadari bahwa pemimpin klan dari dua klan besar lainnya, klan Jia Lai dan klan Aoba ada di sini. Sesuatu akan dilelang yang menarik mereka semua. Alisnya melompat, Xiaoyan dengan penasaran menyentuh hidungnya. Apa yang bisa menarik ketiga pemimpin klan untuk datang ke sini? Sejujurnya, wanita bernama Ya Fei itu ahli dalam menciptakan suasana. Tatapan dan senyumannya akan membuat harga barang tersebut naik secara eksponensial untuk sementara waktu. Selain itu, setiap kali harga dinaikkan, dia akan mengirim senyum menawan kepada orang yang baru saja menyebutkan harga terbaru dan mereka akan melupakan rasa sakit mereka karena membayar lebih untuk item tersebut. Suasana di dalam rumah lelang tetap mencapai klimaks dengan senyumnya. Ini adalah pil tingkat kedua. Dengan tangannya yang lembut mengambil botol giok, suara menawan Ya Fei menenangkan para juru lelang untuk sesaat. Tapi segera, teriakan itu menjadi lebih keras. Di Douki Mainland, pil yang disempurnakan oleh alkemis adalah item yang paling dicari. Hehe, semuanya, rumah lelang baru saja menerima barang lelang baru. Saya percaya bahwa semua orang akan tertarik padanya. Setelah melelang item terbaru, Ya Fei tiba-tiba berhenti dan berkata dengan keras ke arah penonton. Dengan lambaian tangannya, seorang pelayan dengan cepat membawa piring batu giok dan di tengah piring ada botol batu giok. Benda ini bernama Foundation Elixir. Ini hanya efektif untuk mereka yang berada di bawah level 12. Pelatihan di Foundation Elixir memungkinkan orang-orang di bawah level 12 untuk meningkatkan efisiensi dalam pelatihan. Hehe, jika Anda ingin putra atau cucu Anda disebut jenius, ini sangat cocok untuk Anda. Mulutnya yang menarik dengan ringan menghembuskan kata-kata dan mematikan pikiran banyak juru lelang. Eliksir yayasan, itu bisa meningkatkan kecepatan latihan Douki seseorang. Nona Ya Fei, orang-orang di tahap itu tidak bisa menerima tekanan dari pilkan. Meskipun Ya Fei sangat menawan, ada juga banyak orang yang tetap tenang dan setelah keheningan singkat, seseorang mengajukan pertanyaan penting. Hehe, ramuan ini secara pribadi diperiksa oleh Master Gu Nikami dan ditemukan sebagai pil tingkat kedua. Tidak akan ada masalah, semua orang bisa yakin akan hal itu. Ya Fei tertawa ringan sambil merespons. Mendengar bahwa Guni secara pribadi telah memeriksa pil itu, mereka yang ragu tidak lagi mempertanyakan validitas pil itu. Semua orang tahu bahwa Guni Master adalah alkemis tingkat kedua, di seluruh kota Wutan, bahkan para pemimpin klan dari 3 klan bersikap sopan terhadapnya. Xiaoyan dengan malas bersandar di kursinya dan menyaksikan suasana heboh di antara kerumunan. Menghembuskan napas ringan, dia berpikir, sepertinya yayasan eliksir ini akan menghasilkan sedikit pemasukan. Sedikit mengalihkan pandangannya ke ayahnya, Xiaoyan menyadari bahwa ekspresi tenang ayahnya yang sebelumnya sedikit berubah. 8.500. Tepat ketika suara Ya Fei berhenti, seseorang meneriakkan harga. 9.000. Harga lain datang tepat setelah harga pertama dipanggil. Harganya naik dengan cepat dan dalam beberapa detik,
harganya mencapai 13.000. Meskipun ayah Xiaoyan agak bersemangat, dia tidak segera menyebutkan harga dan malah menutup matanya, menunggu panggilan goreng kecil berhenti. Harga naik lagi tetapi segera, suara-suara itu padam. Pada saat itu, seorang penatua yang juga duduk di baris pertama dengan ringan berkata, 20.000. Setelah menyebutkan harga itu, suara terakhir dalam pelelangan padam. Beberapa dari yang berharap melihat ke arah sesepuh tanpa emosi itu tetapi hanya bisa duduk kembali, kecewa. Mereka tidak memiliki kekayaan untuk berperang harga dengan klan Jialai. Hehe, Jialai Bi, bukankah anakmu sudah menjadi doce? Mengapa Anda masih memikirkan yayasan eliksir ini? Seorang pria parubaya yang juga duduk di baris pertama berbalik untuk tersenyum palsu pada Jialai Bi. "Oh Bapak, tidak bisakah aku membelinya untuk cucu masa depanku?" Jialai Bi jelas tidak menyukai pria parubaya itu dan dengan dingin mencibir pada pria parubaya itu. "Mari kita lihat apakah keberuntungan Anda memungkinkan Anda memiliki cucu, mungkin suatu hari putra Anda menemukan dirinya tanpa." Setelah diam-diam mengutuk Jialai Bi, Ao Bapak juga berteriak, 23.000. 25.000. Dalam 10 menit dan di bawah tatapan terkejut semua orang di dalam pelelangan, keduanya seperti anjing yang memperebutkan makanan dan menaikkan harganya menjadi 31.000. 40.000. Xiao Zhan yang bermata tertutup tiba-tiba angkat bicara. Semua orang di dalam aula lelang terdiam dan mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Zhan. Bahkan Ao Bapa dan Jialai Bi terkejut dengan kenaikan harga yang tiba-tiba. "Hehe, pemimpin klan Xiao, sepertinya kamu sangat menginginkan yayasan eliksir ini." Jialai Bi tersenyum. Xiao Zhan meliriknya dan berkata, "Jika kamu menginginkannya, maka naikkan saja harganya. Saya berjanji tidak akan menaikkan harga lagi." Jialai Bi berhenti dan memikirkan kebenaran dalam kata-kata Xiao Zhan. Segera, dia menggelengkan kepalanya karena tujuannya di sini hari ini bukan untuk yayasan eliksir dan membuang-buang uang yang bisa digunakan untuk item itu bukanlah ide yang cerdas. Ao Bapa di sisi lain, melihat Jialai Bi berhenti menaikkan harga, juga mengangkat bahunya. Meskipun yayasan eliksir sangat menggoda, tujuannya bukanlah itu. Karena itu, dia juga berhenti menaikkan harga. Pemimpin klan Xiao Zhan telah menawar 40.000 koin emas, apakah ada orang yang ingin menaikkan harganya? Melihat aula yang tenang, Yafei tersenyum sambil mengingatkan orang banyak. Karena tidak ada yang menaikkan harganya, yayasan eliksir ini akan diberikan kepada pemimpin klan Xiao Zhan. Melihat tidak ada yang menjawab, Yafei dengan cerdas dan dengan ringan mengetuk palu kecilnya di atas meja, menandakan bahwa yayasan eliksir telah menemukan pemilik barunya. Di daerah terpencil, Xiaoyan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah sekian lama, dia menerima uang dari ayahnya. "Hehe, selanjutnya, kita akan melelang barang lelang terakhir." Menempatkan botol giok kembali ke dalam piring, Yafei melambaikan tangannya dan cahaya di aula meredup. Membungkuk, dia mengeluarkan piring perak dan di tengah piring ada gulungan hijau tanpa hiasan. Gulungan itu sedikit bersinar hijau dan dengan pantulan dari piring perak, itu dilemparkan dalam cahaya misterius. Metode Qi tingkat Suan tinggi, nyanyian badai. Bab 23 Perebutan. Saat Yafei mengatakan metode Suan Qi tingkat tinggi, seluruh pelelangan menjadi sunyi. Dibandingkan dengan Foundation Elixir, metode Douqi jauh lebih berharga. Meskipun pil itu mahal, itu adalah barang sekali pakai. Tetapi metode Qi akan bertahan seumur hidup dan bahkan dapat diwarisi oleh putra dan cucunya. Jadi dari sudut pandang jangka panjang, metode Qi tingkat tinggi jauh lebih dicari dibandingkan dengan pil. Lagi pula, begitu seseorang memiliki metode Qi tingkat tinggi, bahkan tanpa dukungan pil, orang itu dapat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan setelah jangka waktu tertentu. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki metode Qi dan hanya memiliki pil, maka bahkan jika orang itu memakan pil seperti permen, dia tetap tidak akan menjadi terlalu kuat. Setelah beberapa saat terkejut, para juru lelang pulih dan mengarahkan pandangan mereka ke gulungan hijau di tengah aula. Bahkan Yafei yang menawan sepertinya telah dilupakan. Duduk di barisan belakang, Xiaoyan menghela nafas. Metode Qi tingkat Suan tinggi. Tidak heran, metode Qi adalah seluruh tingkatan lebih tinggi dari metode Qi atas Xiao Clan, kemarahan singa furious. Tidak heran bahwa 3 pemimpin klan di kota Wutan datang ke sini secara langsung. Jadi mereka semua menembak untuk ini. Tingkat Suan tinggi.
Menonton gulungan hijau yang tidak bergerak, Xiaoyan secara naluriah menjilat bibirnya. Untuk memiliki gulungan itu pada dasarnya berarti mereka memiliki izin untuk menjadi doze teratas dan setelah beberapa dekade, akan ada kekuatan baru yang akan menyaingi 3 klan di kota Wutan. Ini hanya metode Qi tingkat Xuan tinggi, apa yang istimewa dari itu? Tepat ketika Xiaoyan sedang berfantasi tentang metode Qi, suara Yao Lao terdengar canggung di dalam Xiaoyan. Hanya memutar matanya, Xiaoyan merasa bahwa ada kesenjangan besar antara dia dan kakek tua yang akan mengklaim metode Qi tingkat atas adalah sampah. Dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan tetap diam. Berat, teruslah berlatih. Pada hari Anda menjadi doze, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu metode Qi tingkat tinggi. Setelah Yao Lao menyelesaikan pikirannya, dia terdiam lagi. Mengerucutkan bibirnya lagi, Xiaoyan bergumam, saya harap begitu. Semuanya, metode Qi level Xuan ini ditemukan oleh seorang pemburu di pegunungan. Itu pasti ditinggalkan oleh leluhur sehingga tidak akan membawa masalah bagi siapapun setelah mereka membelinya. Setiap orang dapat menawar tanpa takut akan ada konsekuensinya. Yafei dengan hati-hati mengangkat gulungan hijau dan berkata dengan ringan, Nona Yafei, bisakah kamu menetapkan harga terendah? Salah satu juru lelang dengan tidak sabar berteriak. Menjaga senyumnya yang menawan, Yafei berkata, nyanyian badai, harga terendah, 200.000 koin emas. Setelah dia menyebutkan harga terendah, rumah lelang menjadi tampak lebih sepi. Jelas, banyak juru lelang tidak memiliki kekayaan untuk membeli barang mahal seperti itu. Di daerah terpencil, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah. 200.000 koin emas sama dengan keuntungan klan Xiao selama 2 tahun penuh. TL, membunuh orang tanpa menumpahkan darah berarti secara tidak langsung, membunuh seseorang, sesuatu seperti aku meninggalkan sebuah cliffhanger besar di akhir bab ini. Bab 24 semuanya untuk nanti. Meninggalkan olah lelang pertama, Xiaoyan kembali ke ruang inspeksi dan di bawah tatapan hormat pria paruh baya itu, dengan sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, dengan langkah kaki yang terburu-buru, 2 bayangan mendorong pintu terbuka. Hehe, apakah kamu pemilik yayasan eliksir? Tuan, ini pasti pertama kalinya Anda datang ke kota Wutan kan? Dengan embusan parfum, tawa menawan namun mematikan terdengar di samping Xiaoyan. Itu membuat pola pikirnya yang teguh goyah. Setelah mengutuk Yao Jing, Xiaoyan mengerutkan wajahnya lebih jauh di dalam jubah sebelum berbalik untuk melihat wanita berpakaian merah di sampingnya. Dengan kontak dekat, Xiaoyan sekali lagi menyadari pesona dalam diri Yafei. Di wajah yang mempesona itu ada sepasang mata berair dengan bulu mata panjang yang seolah selalu mengirimkan untaian tali pengikat kepada pria. Melihat ke bawah, melewati leher putih yang anggun, Xiaoyan hampir tersedot ke belahan dadanya. Pesona alaminya bahkan memengaruhi ketenangan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan memiliki wajah merah, untungnya, itu ditutupi oleh jubahnya. Menenangkan dirinya, Xiao Yao sedikit mengangguk dan pada saat yang sama, suara Yao Lao juga melayang keluar, lelang berhasil. Beri aku uang, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Seolah-olah dia tertarik dengan usia pemilik jubah hitam, Yafei menutup mulutnya saat dia tertawa. Setelah beberapa saat, dia pulih, maafkan kami sebentar lagi. Kami masih mengerjakan dokumennya. Sedikit mengangguk, Xiaoyan tidak membuka mulutnya lagi dan mengalihkan pandangannya dari Yafei sambil tetap diam. Melihat orang misterius berjubah hitam, alis Yafei berkerut. Sepertinya kecantikannya, yang sombong tidak berpengaruh. Mengerucutkan bibirnya, tatapannya menyapu orang misterius itu, mencoba memahami setiap detail untuk mengetahui dengan siapa dia berhadapan. Setelah menyapu Xiaoyan dan tidak mendapatkan informasi apapun, Yafei dengan kecewa menatap Guni. Setelah mata mereka bertemu, dia menggigit bibirnya dan bertanya, Tuan, Yafei jarang melihat seorang alkemis yang tidak memiliki lencana alkemis, bolehkah saya meminta nama Anda? Hah, gadis, datang ke tempat ini berarti aku harus mengatakan siapa aku. Di bawah jubah hitam, suara Yao Lao dengan dingin berbicara. Hehe, Yafei hanya penasaran. Jika Tuan tidak ingin mengatakannya, Yafei tidak akan memaksamu. Yafei tertawa ringan. Melalui jubah hitam, Xiaoyan menyaksikan kaki putih yang terbungkus gaun merah di sampingnya. Meskipun dia tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya,
dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa untuk Yafei menjadi juru lelang teratas, dia bukan pot bunga. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan adalah masalah, bagaimanapun juga, di seluruh kota Wutan, ada banyak pelamar tetapi bahkan sampai hari ini, tidak satupun dari mereka mencapai tujuan mereka. Meskipun banyak dari mereka menyalahkan rumah lelang primer di belakangnya, tak satu pun dari mereka akan mengklaim bahwa dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan seorang wanita pintar di sampingnya, Xiaoyan sangat berhati-hati seolah-olah dia sedang berjalan di atas es. Dia takut Yafei akan menemukan sesuatu darinya tapi untungnya, dengan Yao Lao berbicara, kakek misterius itu tidak akan terpesona oleh Yao Jing di sampingnya. Dari kata-kata tenang Yao Lao, Yafei tidak dapat menemukan informasi apapun. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencari informasi baru dan malah tersenyum sambil mengeluarkan kartu kristal. Di kartu itu terdapat logo Primer Family, Tuan, ini adalah kartu VIP rumah lelang primer. Dengan kartu ini, Anda dapat menerima perawatan VIP di rumah lelang keluarga primer manapun. Pada saat yang sama, pajak yang diambil oleh lelang akan naik dari 5% menjadi 2%. Mendengar itu, alis Xiaoyan melonjak. Dibandingkan dengan pengomel sebelumnya, dia menyukai manfaat padat semacam ini, jadi setelah berhenti sejenak, dia mengambil kartu kristal. Melihat tangan panjang dan pucat dari jubah belakang, kilatan kebingungan melintas di mata Yafei. Suara dari orang di bawah jubah hitam itu jelas suara seorang lelaki tua tetapi dia memiliki tangan yang terlihat seperti seorang pemuda. Orang ini, siapa dia? Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk dan dengan sopan menyerahkan kartu hijau kepada Yafei. Tuan, Yayasan Eliksir menjual 40.000 koin emas dan mengambil 2% sebagai biaya lelang, sisanya ada di sini. Yafei tersenyum sambil menyerahkan kartu hijau. Mengambil kartu hijau, hati tegang Xiaoyan jatuh. Dana untuk pelatihannya ada di dalam kartu hijau kecil itu. 40.000 koin emas, itu akan cukup untuk melatih ke Douse. Karena dia sudah mendapatkan uangnya, Xiaoyan tidak punya alasan lagi untuk tinggal dan setelah dengan ceroboh menyatukan tangannya, sebuah suara keriput dengan tenang berkata, aku bisa pergi sekarang kan? Hehe, tentu saja. Jika Anda ingin melelang pil lagi, harap ingat rumah lelang primer. Yafei tersenyum. Dengan sembarangan menanggapi, Xiaoyan berdiri dan meninggalkan ruangan yang tegang itu. Menonton bayangan menghilang dari Xiaoyan, senyum di wajah Yafei perlahan menghilang dan dia menjatuhkan diri ke kursi di dekatnya. Guni Susu, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Setelah keheningan yang canggung, Yafei memecah keheningan. Ya, dan keterampilan alkimianya lebih baik dariku. Foundation Elixir tingkat kedua itu, aku tidak bisa memperbaikinya. Guni menjawab sambil menghela nafas. Bahkan dengan formulanya sedikit meringis, mulut merah Yafei sembarangan mengeluarkan kalimat berbahaya. Mendengar kata-kata Yafei, wajah Guni berubah dan dia buru-buru berkata, sebuah formula adalah kehidupan seorang alkemis. Tolong jangan pikirkan itu lagi. Untuk sembarangan membuat marah seorang alkemis misterius, bahkan untuk keluarga primer, adalah masalah besar. Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Cech yang terkenal dari Kekaisaran Jiama membuat marah Pil King Gu He dan dimusnahkan oleh 4 doang yang dikirim Gu He. Bahkan keluarga kerajaan Jiama Empire tidak akan mengendalikan masalah ini. Meskipun keluarga kita jauh lebih kuat dari keluarga Cech, yang terbaik adalah tidak menyinggung beberapa alkemis misterius. Alkemis seperti sarang lebah, begitu Anda menusuknya, dia akan menemukan banyak teman dan banyak ahli akan senang jika seorang alkemis berutang budi kepada mereka. Petik 2. Melihat Guni yang panik, Yafei tersenyum pahit sambil memijat dahinya. Guni Susu, apa yang kamu katakan? Saya tidak memikirkan semua itu, apakah menurut Anda Yafei telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini? Aku sedang mengingatkanmu. Mendengar kata-kata Yafei, Guni menghela nafas. Dia benar-benar takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Mengerucutkan bibirnya, Yafei menopang pipinya sambil menghela nafas. Alkemis, mereka benar-benar orang yang berbahaya tapi kenapa aku tidak memiliki bakat seperti itu? Bab 25, aku akan membayarnya. Setelah dia menyelinap kembali ke kamarnya, Xiaoyan dengan cepat menutup pintu dan pergi ke sudut ruangan, sebelum akhirnya mengeluarkan seikat ramuan medis dan kristal ajaib. Dia dengan hati-hati meletakkannya di lemari dan mengendus aroma tumbuh-tumbuhan saat dia tersenyum lega. Untuk berlatih tanpa gangguan,
Xiaoyan telah membeli sejumlah ramuan yang dibutuhkan selama 8 bulan penggunaan, memungkinkan dia untuk berlatih tanpa henti selama sisa tahun ini. Saat dia dengan sayang menepuk lemari, bibirnya terbuka dan dia dengan malas pergi ke sisi tempat tidurnya, menundukkan kepalanya. Kegiatan hari ini benar-benar membuatnya lelah. Yan apakah kamu di sana? Sebuah suara bergumam dan ketukan melewati pintunya. Membuka matanya yang kabur, Xiaoyan buru-buru melompat dari tempat tidurnya, lalu membuka pintu kamarnya, menatap Xiao Zhao di luar pintu dan bertanya, "Ayah, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Tidak bisakah aku melihatmu bahkan jika aku tidak membutuhkan apapun darimu? Kamu bersembunyi dariku selama 2 bulan." Xiao Zhan menegur sambil mengusap kepala Xiao Yan dengan sayang. Melihat wajah tersenyum hangat Xiao Zhan, wajah Xiao Yan tergerak saat dia memompa hidungnya yang sakit, tidak tahu harus berkata apa. "Apakah kamu masih merasa bertanggung jawab untuk itu?" "Haha, jika dia tidak bisa menyukai anakku, itu adalah kerugiannya. Anda tidak perlu sedih. Mengapa pria hebat harus bertingkah seperti anak kecil? Saya tahu bahwa putra Xiao Zhan ini tidak cacat." Xiao Zhan berkata dengan berani. "Haha ayah, setelah 3 tahun, Yan akan pergi ke fraksi Misty Cloud secara pribadi." Xiao Yan berkata dengan suara lembut sambil tersenyum. Wajah tersenyum Xiao Zhao menjadi lebih serius saat dia menatap Xiao Yan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan ragu-ragu, "Ayah merasa baik-baik saja, tapi apakah kamu benar-benar akan melakukannya? Ayah tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat mencapai Nalan Yanran, tetapi kekuatan fraksi awan berkabut." Petik 2. Xiao Yan tersenyum sambil mengangguk, bibirnya yang tipis memaksa garis yang agak keras kepala. "Ayah, ada beberapa hal, bahwa sebagai seorang pria, saya harus menanggungnya." "Aha, temperamenmu ini sangat mirip denganku. Jika kedua kakakmu tahu bahwa kamu berpikir seperti ini, mereka mungkin akan sangat senang." Menuju dedikasi Xiao Yan, Xiao Zhan tersenyum senang sebelum menghela nafas dan mengangguk berat. "Bagus. Ayah menunggu putranya memberinya wajah. Saya ingin bajingan Tuan Nalan Su memohon saya untuk membuat kembali janji pernikahan itu." Petik 2. Xiao Yan mengangguk dan tidak bisa menahan tawa. "Hei, aku akan memberimu ini, anggap itu sebagai dukungan ayahmu." Dia menyerahkan kepada Xiao Yan sebuah botol putih yang sangat familiar. Melihat ramuan ini yang kembali ke tangannya sendiri, Xian Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi di wajahnya, dia mempertahankan ekspresi bingung. "Ayah, ini yayasan eliksir, itu akan mempercepat budidaya Douki Anda, saya baru saja membelinya hari ini." Mulut Xiao Zhan tersenyum. "Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk ini kan?" Saat ia menerima botol giok putih, hati Xiao Yan terasa hangat. 40.000 koin emas, tapi jika itu bisa berguna untukmu, itu sepadan dengan harganya. Xiao Zhan tersenyum seolah dia tidak peduli. "Kamu menghabiskan 40.000 koin emas untuk membelikanku ramuan roh yayasan ini. Bukankah para tetua mungkin akan menyebabkan masalah bagi Anda menggunakan alasan ini?" Xiao Yan tersenyum pahit. "Cek, aku pemimpin klan, mereka paling banyak bisa mengucapkan beberapa kata," kata Xiao Zhan dingin. "Ayah, terima kasih, selama upacara dewasa dalam 1 tahun, aku akan membuat mereka menutup mulut sepenuhnya." Xiao Yan dengan tenang tertawa saat mengatakan itu. "Bagus, saya menunggu anak saya berubah sekali lagi." Meski tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Xiao Yan, Xiao Zhan sangat senang melihat penampilan percaya diri putranya. "Baiklah, aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Jika ada masalah datang dan temui ayahmu, sebagai anggota keluarga, aku tidak bisa membiarkanmu dipermalukan." Melambaikan tangannya, Xiao Zhan berbalik, saat dia mengambil langkah besar meninggalkan halaman depan. "Sial, aku juga harus menghadapi orang tua bodoh ini sekarang. Saya hanya menghabiskan 40.000 koin emas, tetapi mereka akan bertindak seperti saya telah menghabiskan uang yang seharusnya digunakan untuk membeli peti mati mereka." Dari malam, gumaman Xiao Zhan melayang ke Xiao Yan. Melihat ayahnya menghilang ke dalam kegelapan, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tersenyum sambil berkata dengan suara rendah, "Tenang, ayah. Aku akan menggunakan kenyataan untuk membuat orang-orang ini diam. 3 tahun sebelumnya, saya bisa membuat mereka melihat saya. 3 tahun kemudian, saya masih bisa." Setelah berdiri di depan pintunya sebentar, Xiao Yan menyingkirkan botol giok putih itu. Kemudian, dia melihat ke sudut ruangan, menggoda, "Gadis, apakah menyenangkan menguping orang?"
Xiao Yan GG, itu sangat menarik darimu. Dari sudut, seorang gadis muda yang cantik mengenakan rok ungu keluar dengan elegan. Mencondongkan kepala kecilnya, senyum lebar terungkap di wajahnya yang cantik. Melihat wajah gadis nakal itu, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Kemana Xiao Yan GG pergi sore ini? Sun Er maju ke depan, berjalan dengan ringan dan bertanya sambil tersenyum. Aku hanya berjalan-jalan kecil, apakah begitu? Matanya melihat ke atas dan ke bawah, Sun Er tiba-tiba maju selangkah dan sedikit membungkuk. Hidungnya berkerut saat dia berkata, aku mencium aroma seorang wanita. Asteris batuk asteris, ayolah, mengapa saya memiliki aroma wanita? Wajah Xiao Yan yang belum dewasa tiba-tiba memerah, tetapi dalam kegelapan, wajahnya dan gadis itu tidak dapat terlihat dengan jelas. Hihi, tampaknya menyukai kesulitan yang dialami Xiao Yan ini. Sun Er tertawa dan sesaat kemudian, berhenti tertawa. Sebelum diam-diam berkata, beberapa saat yang lalu, saya juga mendengar kata-kata Xiao Susu, saya percaya bahwa Xiao Yan GG, yuk. Di masa depan, Anda benar-benar ingin pergi ke fraksi awan. Berkabut, Sun Er akan ikut dengan Anda, untuk membantu Anda. Mendengar ini, Xiao Yan berkedip dan menatap erat wajah kecil gadis muda yang cantik itu. Di bawah penglihatan Xiao Yan yang tak terkendali, wajah Sun Er sedikit memerah karena malu saat dia berbisik, Xiao Yan GG, apa yang kamu lihat? Hehe, Sun Er juga bisa memerah, pemandangan yang sangat langka. Xiao Yan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Sun Er dengan dingin melirik Xiao Yan dan dia bergumam pelan, dan kamu juga bisa melirik orang dengan cara ini. Bagus, bagus, percayalah pada GG, meskipun fraksi mistik Cloud tangguh. Aku masih muda. Yun Yun yang memanjakan gadis itu Nalan Yanran, jelas bukan guru yang hebat. Xiao Yan tersenyum sambil mengusap rambut hitam gadis muda itu. Yah, sudah larut, kembalilah untuk istirahat. Melihat Xiao Yan melambai, Sun Er menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dan pergi ke kegelapan di bawah pandangannya. Setelah berbelok, suara bisa terdengar dari pertengkaran antara Xiao Zhan dan beberapa tetua. Topik pertengkaran, bagaimana 40.000 koin emas digunakan. Berhenti, alis kecil Sun Er berkerut dan dia menghela nafas kecil sementara sebuah kartu ungu muncul di antara jari-jarinya yang ramping. Ujung jarinya menjentikkan kartu emas berwarna ungu, membuat kartu ungu emas berkedip menjadi cahaya keemasan saat melayang menuju ruangan tempat para tetua bertengkar dengan Xiao Zhan. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi sementara Sun Er dengan samar berkata, ini adalah uang untuk yayasan eliksir. Di kartu ini ada 100.000 koin emas, sekarang setelah saya memberi Anda ini, saya harap Anda para tetua tidak akan terus memberi masalah pada Paman Xiao. Petik 2. Ruangan itu benar-benar sunyi sebelum pengakuan, ya, dari 3 tetua datang.